Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mami Dona di sini ya, di Madon Channel ya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat, dalam kondisi baik ya, dalam kondisi yang memang benar-benar bahagia ya. Walaupun ada sebagian di sini energinya Mami Dona lihat yang kurang baik ya. Di sini energi yang didapat untuk di bulan Oktober ini memang sedikit berat ya, karena beberapa energi yang datang itu kebanyakan memang dari masa lalu ya, yang terasa mulai bermain di kehidupan kita sekarang, yang mulai terombang-ambing dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang ya. Dan di sini Madon ingin memberikan healing ya kepada sahabat alam semua ya, mengenai masalah bagaimana kita bisa melihat ke depan dengan kondisi-kondisi yang ada ya di sini ya. Karena kita menginginkan energi-energi yang Madon ambil ini ya, kita ini dalam reading ini memang banyak ya energi yang diambil ya, bukan satu energi saja ya. Dan di sini kita lihat untuk masalah terkadang jiwa kita merasa labil, jiwa kita merasa sulit, jiwa kita terkadang tidak bisa berkompromi dengan kenyataan ya. Namun di sini kita bisa melihat tidak semua energi itu yang bisa kita rasakan kalau kita tidak menginginkannya ya. Terkadang harusnya kita bisa melihat bagaimana kita mengeksporkan diri kita, bahwa apa yang terlihat itu terkadang harusnya kita bisa merasakan ya. Oke, di sini Madon menginginkan apabila dalam reading Madon ini resonate ya, berarti energi kalian masuk. Kalaupun tidak resonate ya, diambil manfaatnya saja dari readingannya Mami. Oke, hari ini Mami coba mulai reading untuk water sign ya, water sign ya. Di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Mami ngomong Scorpio kok susah kali ya. Di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, elemen air ya. Oke, di sini dengan tema yang kita coba kupas ya, kita kulik ya di sini, bahwasanya to DM kepada DF ya, DM to DF mengenai kekacauan dan penyesalanku karena egoku sehingga membutakan mataku ya, karena egoku dan penyesalanku ya akhirnya membuat aku kecewa dan membutakan hatiku ya, mata hatiku ya. Dan di sini bentuknya general, timelines, kapan aja kamu bisa lihat, dan pada saat kamu lihat itulah energimu yang masuk ya. Di sini juga kita melihat di asmara kita seperti apa ya. Dan di sini kalau terhubung dengan soulmate, twin flame atau spirit connection, kita akan lihat seperti apa ya untuk twin flame terutama ya. Ini energi twin flame ini deras banget nih di bulan Oktober ya, terasa keras ya. Jadi coba kita mulai untuk divine masculine to divine feminine or with the karmic ya. Kita lihat seperti apa terutama untuk energi water sign Pisces, Cancer, Scorpio, elemen air. Oke, kita mulai. Kita lihat dulu seperti apa ya. Mami ambil coba kartunya ya. Kalian juga harus merasa jangan terlalu dibawa ke hati ya, karena kadang-kadang tarot ini sifatnya
readingnya tidak bisa kita terlalu mempercaya, tapi tarot bukan main-main. Tarot ini energinya sangat besar ya, untuk kita tarik di bawah alam sadar ya. Dan di sini Mami minta kita berdoa agar apa yang kita dilingkan terhadap orang yang kita dilingkan ini bisa tercapai ya, bisa masuk energinya ya ke dalam readingnya kita di sini. Oke, di sini kita coba kupas dan kita buka mengenai water sign, Pisces, Cancer, Scorpio ya, elemen air, dengan tema kekacauan dan penyesalan karena egoku sehingga membutakan mata hatiku ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mami Dona kasih waktu 1 menit untuk berdoa. Oke, kita mulai ya. Kita memang perlu healing ya. Healing itu berfungsi buat kita merasa diri kita ini sudah merasa berdamai dengan jiwa, berdamai dengan hati ya. Tapi sebagian orang kan tidak sanggup untuk healing dan tidak sanggup menerima apa yang dinamakan dengan karmanya, juga tidak mau membagi pun tidak mau ya. Kita coba tarik 1 kartu ya di sini ya. 1 kartu ya. Dear God, please give me advice and give me code from universe ya, about zodiac ya, about zodiac, water sign, Pisces, Cancer, Scorpio ya, dengan tema kekacauan dan penyelesaian, kekacauan dan penyesalan karena keegoanku sehingga membutakan mata hatiku ya. Untuk zodiak yang terconnecting ya, divine masculine to divine feminine ya. Dan di sini juga untuk energi-energi lain yang kuat yang bisa masuk di sini nggak apa-apa, tetap bisa mendengarkan ya. Terkadang tidak energi selain Pisces, Cancer, Scorpio bisa masuk ya pada saat kamu mendengarkan ya, bisa langsung masuk. Oke, sekali lagi ya. Divine masculine to divine feminine, kekacauan dan penyesalan ku karena ego sehingga membutakan mata hati. Thank you. Oke, kita tarik 1 kartu ya di sini ya. Kita tarik 1 kartu di sini ya. Apakah ini? Fokus. Ada kristal fokus ya. Pattern of the decknya adalah Earth Magic ya, new beginning ya. What is it? Sini ada fokus ya, bahwa dinyatakan bahwa beberapa dari Pisces, Cancer, Scorpio memulai sesuatu perjalanan di mana lagi memfokuskan diri untuk sesuatu hal, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dia ingin raih, walaupun kondisinya di sini masih terlihat abu-abu ya, masih terlihat seperti melewati suatu lembah yang begitu besar ya, lembah yang begitu
dalam ya. Dan di sini juga untuk mencapai semua keinginan itu banyak melalui tidak mudah ya. Tidak mudahnya kenapa? Banyak rintangan yang harus dilalui ya kalian di sini ya, karena ingin menggapai suatu bintang, satu kesuksesan di sini memang gak mudah karena harus melewati terjal ya. Ada melewati air atau laut dan ada gunungnya juga di sini, dan di sini melewati beberapa goa ya. Dan kayaknya sih beberapa energi di sini nih masih sebagian dari kalian belum fokus atau masih bingung atau masih nggak bisa berpikir, masih stagnan, tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kita coba lihat seperti apa. Ini kita majuin aja ya. Kita lihat di kartu tarotnya. Namun di sini kita lihat bottom of deck-nya ada Earth Magic ya, bahwa keinginan itu bisa tercapai atau bisa ingin kita raih kalau kita memang tahu di mana letak hati kita, di mana hati kita merasa nyaman, hati kita tahu di mana rasa sesuatu berkah itu akan diberi, di mana memang semesta memberikannya karena memang kita layak dan pantas. Dan di sini begitu kita meyakini bahwa segala keinginan kita dikabulkan oleh semesta, bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Ini di dalam suatu ruangan, dan di sini seorang peri ini tidak bisa kemana-mana, mau pergi keluar juga tidak bisa, terbelenggu ya, hanya bisa menikmati suatu cahaya saja dari suatu kegelapan ya. Belum bisa mendapatkan sesuatu, hanya bisa merasakan ya, masih berhalusinasi lah di sini. Dan kalau dia bisa keluar dari kondisi yang sekarang membelenggu dia, bahwa dia akan mempunyai kehidupan baru ya, dimana kehidupan baru yang bisa membuat dia menjadi new beginning ya, kehidupan yang terlahir kembali ya, dari kesulitan yang dia hadapi, dan dia memang meninggalkan kondisi yang tidak baik buat dia, atau kondisi yang memang sekarang dia jalani dari keterpurukan, dia harus keluar ya, atau dari kondisi yang sesuatu tidak baik atau sesuatu yang sebenarnya dia jalani ini sekarang, kondisi yang dia jalani sekarang tidak baik, harusnya dia bisa keluar dari sini ya. Kalau dia memaksakan juga nggak bakalan bisa, tetap stagnan. Tapi kalau dia atau kalian ya, kalian ini vice versa ya, bisa di diri pasangan kamu ya, di diri DM atau Divine Feminim ya. Nah, ini akan ada new beginning ya. Di sini ada kehidupan baru, di mana ada kesuksesan, di mana di sini ada kedamaian, di sini ada sesuatu kehidupan yang bisa kita ambil. Dan di sini harusnya grounding ya, harusnya bisa bertumbuh ya. Sesuatu itu harusnya bisa bertumbuh, naik ke atas bukan naik ke bawah. Tetapi kalau kita tidak tahu bagaimana caranya pertumbuhan suatu kesuksesan dalam diri kita nggak bisa. Bahwa semua pertumbuhan makhluk hidup pun semua dimulai dari nol, nggak ada yang langsung jadi pohon. Itu harap kalian tahu ya, semuanya dari nol, semua dari akar ya. Akar yang kuat, tanaman akan bisa menjadi subur. Kalau tanamannya akarnya tidak kuat ya susah, akan, walaupun kalian merasa pertumbuhan kalian bagus, pertumbuhan kalian benar, tapi kalau diri kalian sendiri tidak introspeksi diri dan kalian masih egois, kalian masih merasa di sini sesuatu bahwa kalian ini adalah sesuatu bisa melakukan sendiri tanpa orang lain ya. Di sini ada seperti kehidupan yang lain ya, di sini ya, tumbuh ya, bahwa
kita tidak sendiri. Kita tidak bisa sendiri hidup. Pasti ada orang lain, ya. Dan dimana kalau kita hanya tahu mementingkan kepentingan kita sendiri, bahwa di dalam sini pun akan keropos, ya. Kita berasa kita bisa tumbuh dengan baik atau tumbuh dengan tegar, ya. Tetapi ternyata di dalam ini kopong, di dalam ini rapuh, tidak seperti sebenarnya gitu loh, ya. Oke, kita lanjut ke tarotnya, ya. Coba ke tarotnya, ya. Ke tarotnya kita, ya. Jadi di sini kalau kita ngambil positifnya, ya, kita ngambil cerita yang terjadi, ya. Kita nggak bisa merasa kita mampu, ya, kita melakukan sendiri, nggak bisa. Kita butuh orang lain, ya. Kita butuh seseorang ataupun orang yang kita anggap bisa membawa segi positif, ya, di dalam hubungan kalian, ya. Harusnya kalian bisa berpikir bahwa segala sesuatu kesuksesan itu kadang juga ikut campur tangan orang lain, nggak bisa sendiri, ya. Tapi kita merasa bahwa dengan kemampuan kita sendiri kita mampu melakukan. Nah, kebanyakan seperti itu sih. Tidak semuanya bisa dilakukan, dan kalau tidak fokus juga sama aja bohong. Mau kerja seperti apapun atau melakukan hubungan terhadap siapapun, kalau kalian tidak fokus apa yang kalian inginkan, ya, nggak bisa, ya. Untuk Pisces, ya, Cancer dan Scorpio, ya, bahwa hubungan yang dilakukan itu atau hubungan yang dijalani itu harus fokus. Mau kemana? Apa arahnya mau cuma have fun, apa arahnya cuma main-main saja, atau hanya karena masalah finansial, atau hanya masalah karena kesenangan, atau masalah di sini untuk seksual saja, ya, kita tidak tahu. Oke, kita coba lihat, ya, di sini mengenai kondisi, harapan, tindakan, ya, masa depan yang sudah berjalan dan jangka waktu panjang ataupun jangka pendek, ya. Kita lihat, ya, dari angel, ya. Wah, ada terlempar ini, ya. Kita tidak ambil, ya. Diskualifikasi, ya. Klarifikasi from tarot card Pisces, Cancer, ya. Wah, ada Two of Swords, ya. Ada Three Pentacle, ada Ace of Swords. Wah, ini nih, ya. Tentang kondisi, harapan, tindakan, masa lalu, masa kini, ya, masa kini dan masa lalunya, ya, atau masa kini, masa depan. Aduh, the World. Oke. Kita lihat, ya. Kelihatan kartunya? Oke. Di sini kita lihat bottom of the deck-nya, ya. Nih, bottom of the deck. Biar rapi deh. Oke. Ada 10 Pentacle, ya, bahwa keinginan kalian, ya, untuk pasangan kamu menginginkan suatu
kesejahteraan hidup, menginginkan suatu kesuksesan, karir, dan semua kesenangan ya, hanya untuk mementingkan kepentingan diri dia ya, divine masculine ya. Dan di sini yang seharusnya kalian dalam berhubungan itu adalah kesempurnaan ya. Kalian itu benar-benar bisa menciptakan suatu kesuksesan bersama, di mana kalian bisa menerima segala keputusan yang diberikan oleh Tuhan, bahwa kehidupan itu kita semua berputar ya, seperti roller coaster. Tidak ada yang namanya kehidupan sesuatu itu diraih dengan kemudahan, dimana kita fokus ya, bagaimana caranya bisa melakukan hubungan itu bisa lebih baik lagi ya, saling menghargai ya. Dan di sini sepertinya divine feminine terasa, atau kalian ya, ini bisa vice versa ya, bisa di kamu atau di pasangan kamu sudah menjalani keadilan dari Tuhan ya, keadilan dari Allah dan keadilan dari Pencipta, bahwa kamu memutus suatu kebahagiaan yang harusnya kebahagiaan itu diraih bersama pasangan, tetapi kamu memutuskan sesuatu yang seharusnya tidak diputuskan, karena hanya keputusan Tuhan yang hanya bisa merubah kehidupan manusia. Namun di sini harusnya kebahagiaan, ada King of Pentacle, bisa diraih, sulit. Kenapa sulit di sini? Ya, karena keegoan, keserakahan, ya, suatu ambisi yang begitu besar untuk sesuatu ego, ya, suatu ego ya, menginginkan bahwa bisa mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa harus sulit. Dan ada King of Swords, hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat bagaimana kondisi sebenarnya ya. Untuk Pisces ya, di sini ya, terlalu keras, overthinking terkadang. Dan juga untuk di sini Cancer, terlalu berpikir naif ya, naif ya, tidak melihat bahwa hidup itu kadang naik kadang turun. Dan juga untuk Scorpio, keadilan sudah terjadi ya, dimana seharusnya kebahagiaan yang kamu bisa dapatkan hanya membuat kesedihan diri kalian semua, beban yang begitu berat. Seharusnya kenikmatan yang harus kalian jalankan itu lebih baik, tetapi tidak bisa. Di sini kalian hanya memikirkan ego kalian masing-masing ya. Dalam artian divine masculine hanya memikirkan bagaimana bisa sukses sendiri, bagaimana bisa nikmati hidup sendiri, bagaimana bisa bahagia sendiri. Akhirnya di sini semesta menyatakan sulit, tidak bisa kamu menyetop sesuatu yang sudah semesta jalankan. Semesta punya suatu proses, semesta mempunyai keadilan di sini ya, justice ya. Dan sekarang ya kamu menyesali ya, penyesalan, kecewa, sulit ya, untuk suatu pekerjaan pun juga terasa lebih berat ya. Dan di sini hubungan juga terlihat ada drama ya. Kalian membuat sesuatu drama yang membuat kebahagiaan diri kalian sendiri bahagia, namun pasangan kalian ya, divine feminine, merasa sangat sedih. Tetapi
Divine Feminine pun juga mempunyai kekuatan di mana Divine Masculine melakukannya dengan tanpa rasa bersalah ya, sehingga membuat semesta mempunyai suatu keadilan di sini ya. Kita lanjut ya di sini dengan tarotnya ya, dari cerita story-nya di sini ya. Di sini Divine Masculine masih saja mempunyai pemikiran-pemikiran. Ini bisa vice versa ya, bisa di kamu atau di pasangan kamu ya. Namun di sini terlihat Divine Feminine sangat sedih ya. Kenapa? Sampai sekarang pasangan kalian masih tidak bisa memilih mana yang harus dilihat, mana yang harus dipilih ya, karena ya di sini masih ada hubungan dengan karmik ya, triparti ya, yang dilakukan secara diam-diam, yang dilakukan secara rahasia, yang memang tidak ingin dibuka rahasia tersebut dan sudah berlangsung lama. Dan di sini hubungan mereka cukup erat ya, terjalin ya. Bahkan pada saat kalian berhubungan ataupun kalian melakukan suatu komitmen bersama, ternyata sudah terjalin suatu hubungan di luar daripada komitmen tersebut. Dan di sini kebahagiaan yang sering dibagi ya, membagi kebahagiaan kepada siapa saja yang dia inginkan ya, sehingga nggak fokus hubungan itu mau apa sebenarnya. Dan di sini hanya menginginkan cinta yang seperti permainan ya, cinta yang diperjuangkan hanya sampai di ujung saja, bukan sampai bawah. Dan di sini tidak ada kekuatan ya, hanya bermain-main. Dan di sini terlihat pasangan kamu secara semesta menyatakan hanya ingin bermain-main dengan cinta lain, terkadang hinggap di cinta yang satu, cinta dua, cinta tiga, dimana misalkan dia tidak merasa nyaman, akhirnya pindah ke cinta sebelahnya lagi. Misalnya di sebelah lagi tidak merasa nyaman, kembali lagi. Dan di sini tidak merasa cukup, Queen of Cups, tidak merasa cukup dengan satu cinta, masih butuh dengan cinta-cinta lain, sehingga yang dinamakan suatu fokus hidup dia itu tidak ada. Dan di sini kalau kalian tidak mengimbangi ya, dan tidak bisa mensyukuri apa yang kalian dapatkan, suatu kebaikan ya, keadilan, karena ini ada the word ya, sudah takdir ya, keputusan dari semesta. Kalau kalian tidak mengendingkan apa yang kalian lakukan ya untuk Divine Feminine ya, merasa kalau memang itu sesuatu toksin yang tidak perlu lagi kamu pertahankan ya, harusnya sudah bisa kamu lepas. Begitu juga Divine Feminine, Divine Masculine harusnya bisa melihat dengan kristal ya. Kristal kalau udah jatuh pecah, mau ditempel, mau disulam, mau diapa juga nggak bisa, tetap aja ya kan, tetap aja pecah, nggak bisa diapa-apain, mau di gimana-gimanain nggak ada berubah, nggak bisa utuh pun nggak bisa ya. Itulah hati feminin ya, dan itu akan terulang kembali seperti lingkaran. Mencoba dengan kondisi di satu orang mungkin sekeras batu, mencoba dengan di orang yang lemah lembut, atau mencoba di orang yang di sini bisa pandai bicara, pandai cerita, atau di sini dengan orang yang beruang, dengan kaya raya, ataupun yang finansialnya bagus. Ternyata ada keseimbangan semesta memberi ya, dimana kamu tidak bisa menyeimbangkan semuanya, kamu tidak akan bisa keluar dari lingkaran takdir ya. Karena apa? Di sini ada justice. Kalian harus paham itu ya. Oke, kita coba
Lihat ya kartunya untuk kondisi divine masculine ya. Sekarang bagaimana kondisinya ya? Kondisi divine masculine to divine feminine ya. There is klarifikasi ya. Kondisi divine feminine dan divine masculine ya. Oke. Let's klarifikasi again. Jumping card. Jumping card. Have a jumping card. Okay. Kondisi dari divine masculine. Ada King of Cup, Page of Sword. Kita taruh sini ya. Dan di sini divine feminine ada Five of Pentacle dan the Tower. Oke. Yes. Oke. Bahwa di sini maskulin, saya tidak tahu kalian Pisces ya, dan Cancer juga Scorpio ya. Kita lihat di sini. Divine feminine merasa bimbang, begitu juga divine masculine. Kenapa? Karena di sini divine masculine masih saja bimbang ya. Masih saja tidak bisa memikirkan yang mana yang harus dipilih ya. Masih saja berada di posisi dua pilihan dengan karmik ya. Masih berjalan ya. Hubungan terlarang mereka masih berjalan, dan mungkin sebagian di sini ini terbalik ya, tetapi tidak apa-apa, Mami tetap membacanya ya. Kebahagiaan yang diinginkan ternyata tidak ada kebahagiaan, walaupun di sini sebagian ada yang sudah menikah ya, ada yang sudah menikah ataupun bertunangan di sini, atau masih dalam tahap untuk ke pernikahan ya. Kalian di sini merasa hubungan divine masculine masih bimbang ya. Pasangan kamu bimbang ya, atau kamu sendiri masih bimbang ya. Karena apa? Kebahagiaan yang kamu rasakan sekarang ini tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada yang kamu bisa nikmati, dan kamu selalu membagi cinta ke kanan kiri, bagi cinta ke sana sini ya. Sehingga kekuatan kamu tidak ada. Kamu merasa mempunyai segalanya ya, dengan membagi cinta kamu merasa kamu bisa mendapatkan sesuatu kebahagiaan ya, sesuatu kemenangan di sini ya. Ya, kemenangan dari apa yang kamu lakukan kepada divine feminine ya. Karena kamu merasa terkekang, mungkin kamu merasa di sini diri kamu terbelenggu, ingin bebas, ingin suatu kemenangan, tidak mau lagi diikat ya, bisa membagi cinta kepada siapa saja ya. Atau di sini kamu sudah mempunyai hubungan triparti ya, yang sebelumnya memang kamu sembunyikan, dan pasangan kamu tidak jujur kepada feminim ya, dan terlalu banyak topeng di sini, terlalu banyak penipuan di sini, terlalu banyak kecurangan di sini, terlalu banyak drama yang dibuat untuk menutupi bahwa
pasangan kamu melakukan sesuatu ya di belakang kamu ya, tanpa kamu tahu ya. Divine masculine melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan feminin ya. Begitupun kalau vice versa ya di sini ya. Sehingga ya kesulitan hidup, semuanya merasa kecewa ya. Dan mungkin di awal dia melakukan kesalahan kepada pasangannya ya, tapi di sini hanya menunggu saja sesuatu yang tidak pasti ya. Dan yang terjadi kondisinya sekarang ya memang sulit, kecewa, penyesalan karena ego ya, karena keserakahan menginginkan sesuatu bahwa bisa mendapatkan lebih daripada yang ada sekarang ya. Ternyata semuanya hanya semu, hanya ilusi dan tidak sesuai dengan ekspektasi ya, seperti itu ya. Karena terlalu banyak bermain cinta di sini, terlalu banyak memberikan pilihan, terlalu banyak memberikan sesuatu, dan di sini sebagian dari kalian ada terpisah ya. Jarak, terpisah tempat atau terpisah kondisi ya. Dan di sini sepertinya juga tidak ada komunikasi ya, tapi sepertinya kondisi oleh maskulin tetap berjuang di dalam hati kecilnya, masih tetap memegang cinta pada divine feminim ya, karena tidak mau berpisah ya. Walaupun sekarang dia membohongi dirinya, dia tidak butuh, dia tidak menginginkan, tapi itu semua nggak bisa ditutupin. Namun di sini feminim merasa kehilangan, merasa sedih ya, merasa bahwa tidak bisa lagi melakukan hal yang dianggap rasional lagi ya, sehingga meninggalkan dan ikhlas dengan segala apapun yang terjadi oleh DM yang karena keegoisannya ya, karena egonya begitu tinggi, karena terlalu memikirkan diri sendiri ya, sehingga divine feminim tidak mau pusing lagi. Dan di sini ada the tower, merasa hancur, merasa sedih, merasa apa yang sudah terjadi ini benar-benar energi yang terbuang begitu banyak ya. Dan di sini kalau dibilangin cintanya tulus seperti apa ya, sama-sama cinta ya, tetapi ya cinta yang diinginkan kedua belah pihak ini tidak sepadan ya, tidak fokus, hanya bermain-main saja. Sementara di satu sisi sangat fokus sekali ya. Fokus untuk apa ya? Untuk kebahagiaan di sini, untuk kebahagiaan nih, tapi tidak bisa, tidak ada kebahagiaan di sini ya. Coba kita kondisi ya, harapan. Kita lihat harapan divine masculine tuh, divine feminim ya, harapannya ya. Jadi kamu Pisces jangan terlalu banyak overthinking juga, dan Cancer jangan terlalu ambisius, terutama juga dengan Scorpio. Jangan terlalu menganggap gengsi itu sesuatu dipertahankan karena untuk suatu kemenangan ya, nggak bisa. Dan di sini ada Nine of Cups, Knight of Pentacles, ada Six of Pentacles. Yes. Sulit kalau berbagi
Kita minta lagi ya harapannya ya. Harapan. Ya, harapan. Di sini harapan ya. Oke. Pentakel. Wah, ini pentakel nih banyak. Oke, di sini divine masculine kamunya ya. Ini energi kita tarik ya. Di sini kita lihat Queen of Swords ya. Queen of Swords di sini. Feminim, kamu merasa benar-benar sudah tidak mau lagi larut dengan drama yang sudah terjadi ya, karena membuat kamu merasa tidak dihargai ya, tidak dihargai, merasa diabaikan, tidak diperdulikan. Hanya maskulin memperdulikan diri sendiri dan selalu ada triparty hubungan dengan orang lain ya, sehingga tidak bisa fokus ya, selalu berbagi ya, dimana keinginan untuk bersama yang harusnya bisa bersama tetapi tidak bisa melakukan apa-apa karena egois ya, egois dengan diri sendiri ya di sini. Dan feminim pun di sini merasa sudah cukup saya menikmati apa yang terjadi dengan segala drama ya, membagi cinta ya, tidak bisa dengan satu cinta saja di sini ya, tapi lebih banyak membagi karena di sini banyak pilihan ya. Maskulin di sini banyak pilihan ya, ini nih ya. Jadi terlalu banyak pilihan ya, cinta-cinta yang lain ya, membuat maskulin lebih merasa bahagia. Namun di sini tetap ada judgment. Semesta tidak akan diam. Ya, apa yang terjadi di masa lalu ya, ini orang masa lalu juga bisa berperan juga ya, bahwa keputusan yang sudah ditetapkan semesta, apa yang kita lakukan di masa lalu atau kita lakukan di masa sekarang ini ya tidak akan sulit kita terima. Dan harapan maskulin sekarang dia kesulitan, depresi, tidak bisa berbuat apa-apa, berharap semuanya bisa selesai, kesulitan bisa hilang, tidak merasa gelap lagi hidupnya karena hidupnya di sini toksin ya, dan di sini ada kalajengking ya, terlalu banyak racun di sini dan hanya mendengarkan sesuatu yang tidak baik dilakukan dan terus menerus ya, sehingga hanya beban yang diterima. Dan di sini ada harapan, apa yang sudah dilakukan, permintaan-permintaan kepada semesta atau kepada Sang Pencipta ya akan terkembalinya juga sama ya, ada karma juga di sini. Dan divine feminine pun juga hanya menyerahkan kepada semesta ya untuk semua kebaikan ya. Dan di sini keinginan untuk kebahagiaan itu sulit, tidak ada ya, karena selama harapan kebahagiaan yang diinginkan tidak akan bisa terwujud. Kalau terlalu banyak impian, terlalu banyak keinginan di sini ya. Oke, di pan maskulin kamu di sini terlalu banyak mau, terlalu banyak permintaan di sini. Oke. Ya,
terlalu banyak mau, terlalu banyak permintaan ya, tidak cukup dengan satu cinta, terlalu banyak cinta yang dibagikan. Dan di sini ada Queen of Swords ya, terlalu berpegang teguh pada ego ya, yang seharusnya kamu bisa melihat dan kamu bisa menyadari ya. Harapan kamu bisa berbagi ya, karena kamu di sini ya, pasangan kamu ya, ini divine maskulin dan divine feminin pun juga terasa sangat saling rindu ya, dan bahkan ingin berbagi cerita, kangen dengan masa-masa bersama, terkadang teringat masa dulu seperti apa ya, karena keegoisan dan kekeras kepalaan dari perbuatan maskulin ya, akhirnya feminim hanya bisa berdiam diri saja, melepaskan apa yang harus dilepaskan. Dalam artian ya, tidak mau lagi masuk ikut dalam drama yang diperbuat, dan merasa ini suatu kebodohan kalau dia mengikuti permainannya maskulin ya. Karena sekarang kalau dibilang fokus ya, masing-masing fokus, tetapi fokusnya antara divine maskulin dan divine feminin berbeda ya. Karena di sini tidak mau ada kesulitan lagi ya, karena feminim sudah lebih revolusi kembali ya, terlahir kembali ya. Coba kita lihat tindakan ya, tindakan maskulin tuh feminim ya. Wow, ada 7 won, sorry, won, it won. Tindakan maskulin tuh feminim seperti apa ya, untuk energi Pisces, Cancer, jumping card untuk Pisces, Cancer, dan Scorpio. Tindakannya ya, kita lihat di sini ada 8 won, 7 pentacle. Aduh, ya. Divine maskulin to feminin, tindakannya seperti apa ya. Oke, ada net one, ada lagi satu. Kadang mau jumping mulu, padahal maminya nggak mau terlalu, tuh jumpingnya jauh kali kan. Dan mami nggak keras loh nganunya. Ya udah, mami ambil satu aja lagi. Oke. Tindakannya divine maskulin to divine feminin. Ya, sekarang tindakannya divine maskulin ini ingin bergerak cepat, mengakhiri semua apa yang terjadi ya, karena yang dirasakan sekarang tidak ada kebahagiaan ya, walaupun WhatsApp jatuh. Oke. Tidak ada kesulitan ya, semua hanya kesulitannya. Dan di sini kita lihat merasa beban itu membunuh dirinya sendiri ya, kepada maskulin tuh feminim ya. Di sini merasa tidak bisa mengontrol diri ya, terasa hidup ini sebenarnya yang tadinya sih menginginkan suatu kepuasan batin ya, namun apa yang didapat itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya.
yang ada juga membunuh diri sendiri ya. Senjata makan tuan namanya ini. Tapi di sini divine maskulin bergerak ingin cepat pada divine femininnya. Karena apa? Kalian adalah twin flame dan soulmate ya. Memang kalian adalah pasangan yang memang semesta memang sudah izinkan ya. Sejauh kalian pergi ya, sejauh kalian melakukan sesuatu hal yang kalian menyetop semesta, tidak bisa. Karena apa? Ini beberapa energi yang masuk di sini kayaknya feminim memang betul-betul drop ya. Ini kita lihat. Nah, tapi terlalu banyak trik. Hati-hati, kembalinya pun nanti bisa trik ini, hanya untuk kepentingannya sendiri ya. Cintanya itu sebenarnya tidak jujur, banyak bohong ya, tapi membuat dirinya sendiri tidak benar. Jadi tindakan yang dilakukan itu terkadang nggak sepenuh hati itu enggak membagi cinta, walaupun nanti kembali juga tetap aja membagi cinta, tetap tidak bisa dipegang omongannya, dan ujung-ujungnya kembali lagi di justice. Dan feminim di sini hanya bisa berpasrah, hanya bisa memohon suatu kebaikan ya, karena feminim di sini benar-benar sudah spiritualnya udah tinggi ya, ibaratnya sudah tidak mau lagi memikirkan terlalu membuat pusing ya, tidak mau lagi apapun yang divine feminim divine maskulin perbuat ya, DF mah santai-santai aja, udah ibaratnya sudah cukup ya. Akhirnya di sini divine maskulinnya kecewa ya, apa yang dia perbuat ini terlalu banyak drama, topeng ya, berhalusinasi juga ya, menginginkan sesuatu kebaikan ya di sini yang berlebihan ya, yang tidak seharusnya ya, membuat diri divine maskulin sakit hati ya. Sama divine maskulin dan divine feminim pun kondisinya sama, tetapi di sini kalian saling mencinta. Dan di sini kalaupun kalian pisah nih, nggak bisa, tetap mungkin ini lagi berpikir bagaimana bisa rekonsiliasi ya, pertemuan kembali ya. Ini lagi mempersiapkan diri untuk bisa union ini ya, yang memilih. Coba kita lihat di masa depannya ya. Masa depan divine maskulin tuh divine feminine. Apakah tidak mau yang tertutup? Oke, kita ambil satu. Di masa depan ada harapan, 3 pentacle, 3 wands, up wands. Aduh, ini orang egois banget ya, mikirin diri mulu, nggak pernah mikirkan hati pasangan, hati kamu, hati kalian ya. Ya, ada Eight of Cups ya. Di sini di masa depan harusnya kalian bisa bahagia ya, kalau kalian bisa melewati apa yang sudah dibilang healing ya. Tapi kalau kalian masih saja memikirkan keegoisan, terlalu banyak cinta yang dibagi ya, sulit ya. Untuk masalah keuangan juga akan menjadi sulit ya. Dan di sini terlalu ada emperor ya.
ego, keras kepala, mau menang sendiri, ya. Kalian tidak mau melihat sisi baik dari pasangan kalian, ya, hanya melihat bahwa kalian yang mempunyai sisi yang baik, ya. Akan sulit, ya, tidak bisa, ya. Tuh, tidak bisa. Dan di sini terlalu keinginan kalian yang kalian sampaikan, kalau tidak sesuai dengan hati kalian dan tidak bisa melepas karmik, ya, dan masih mementingkan diri sendiri, akhirnya apa yang kalian perjuangkan nggak bisa kalian dapatin, walaupun di masa depan juga akan sulit. Dan kalian menyetop koneksi spiritual kalian sendiri yang harusnya kalian bisa bahagia, ya, di sini, ya. Nih, kalian harusnya bisa bahagia, tapi nggak bisa. Apa? Karena kalian memutuskan koneksi spiritual, koneksi keberkahan Allah, ya, keberkahan Sang Pencipta. Akhirnya, ya, ini pun sulit. Maupun dicoba dengan berapa banyak pun tidak akan bisa mendapatkan kalau kalian tidak bisa menghargai apa yang Pencipta kasih, ya. Pasti akan meninggalkan lagi, ya, dari satu tempat ke satu tempat, satu tempat ke satu tempat. Karena tidak cukup dengan satu cinta, itu tidak cukup, masih aja membagi dengan cinta lain dan tidak peduli dengan apa yang kamu tinggalkan, berapa banyak cinta yang kau tinggalkan. Seperti itu, ya. Di masa depannya tetap akan seperti itu, ya. Oke, kita taruh ini, ya. Oke, kita lihat di masa yang akan datang ataupun masa yang panjang, ya, untuk event feminin, ya. Oke, tuh, Temperance, Devil, wow, Pentacle, masa yang panjang, ya. Dan di sini ada Hermit, ya, bahwa kalian divine maskulin, kamu sudah mulai sadar dengan kesalahan kamu dan tidak mau lagi berpikir bodoh, tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak membuat hatimu kecewa, ya, membuat kamu sebenarnya menyesal karena egomu terlalu tinggi, akhirnya membutakan dan menggelapkan semua pikiran kamu, dan terlalu banyak pilihan dalam hidup kamu yang menginginkan suatu kemakmuran, suatu kebebasan, dan dimana di sini juga banyak toksin, ya. Ya, kamu menginginkan suatu kebebasan, suatu kemakmuran, suatu kebahagiaan dengan finansial, dengan hubungan triparti, dengan hubungan yang dianggap toksin di sini, yang seharusnya kamu bisa mendapatkan cinta sejati kamu, di mana kamu tahu bahwa semesta sudah memberi Temperance, keseimbangan hidup untuk kamu, tetapi kamu tidak bisa menyeimbangkan antara perasaan dan logika, karena di sini kamu hanya berpikir logika tanpa melihat perasaan, dan di sini memang kamu merasa terbelenggu, merasa tidak puas, merasa hubungan yang kalian jalankan ini merasa tidak cocok, ya, merasa kamu harus keluar, karena, ya, sampai sekarang kamu tidak bisa memilih di antara dua pilihan, ya. Akhirnya kebahagiaan yang mau kamu inginkan nggak ada di masa depan. Mau seperti apa juga tidak akan ada kebahagiaan, karena kamu masih memilih cinta yang kamu perjuangkan dan kamu simpan terhadap pasangan hidup kamu yang sebenarnya. Ini untuk yang berpasangan yang ada relationship, tradisional relationship, ya, ataupun juga yang berpasangan yang
jarak jauh juga bisa ya ini, dan tidak ada kalau terlalu banyak pilihan ya, tidak puas dengan satu pilihan, mungkin hanya melihat finansial ya, bingung untuk memilih mana yang harus dipilih untuk suatu kebahagiaan. Nggak akan bisa kalau tidak ada fokus ya. Kita lihat ini kartu dari cintanya apa ya ini ya, pesannya ada break up dan break up, lagi masa jeda kalian ya, masa jeda dibuang. Jadi di sini divine feminine dibuang oleh divine masculine ya. Dan minta satu kartu, terlalu banyak bohong. Divine masculine memutuskan hubungan dan membuang pasangan divine feminine karena di sini terlalu banyak kebohongan ya, kebohongan yang terjadi ya. Kita lihat pesan cintanya apa ya, kita kembalikan dulu ini ya, pesan cintanya, diskualifikasi dulu ya. Pesan cinta ya, klarifikasi buat break up, down and liar. When I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted ya. Ketika di sini kita merasa bahwa cinta itu datang dari semesta ya, tetapi kita merasa itu bukan cinta yang sebenarnya, tidak membawa suatu kedamaian ya, dan hanya mengganggu kehidupan kita ya, sehingga kita tidak bisa. Jadi seperti ini ya, divine masculine memilih ya jalan karena tidak melihat cinta sebenarnya itu membawa kebahagiaannya, dan melakukan break up ya, mengcut, memotong atau menggorok hubungan itu dengan menyia-nyiakan, membuang ya, dengan melakukan drama dan kebohongan. Namun di sini malaikat cinta menyatakan dengan matanya nih mata hatinya melihat ya, di sini matanya kalian dibutakan ya, mata hati kalian ya, sesuai dengan judulnya ya, kekecewaan dan penyesalan aku ya, karena egoku membutakan mata hatiku ya. Ini mata hati kalian dibutakan oleh ego kalian, hanya memikirkan cinta yang kalian dapatkan di lain itu adalah cinta yang sebenarnya, yang memang harus kalian ambil. Tetapi universe di sini ya, semesta menyatakan cinta yang kamu anggap itu suatu cinta yang memang bisa membuat kamu bahagia, ternyata hanya membuat kamu merasa hidup kamu itu kacau ya. Kekecewaan, penyesalan ya, di sini hanya ada penyesalan ya, tidak ada sesuatu chemistry ya, tidak ada sesuatu yang membuat kamu benar-benar merasa cinta itu bahagia. Kalian terbelenggu ya di sini, hubungan kalian terbelenggu di sini ya. Tuh, tidak ada kebahagiaan yang ingin kalian dapatin, itu tidak ada di sini ya. Kita coba lihat kartu tarot yang kunonya ya, dan di sini coba lihat dulu. Sorry ya, ini untuk bottom of the decknya ya. I choose to learn through the love ya. Kalian harus belajar mengenai cinta itu. Belajarlah cinta yang sebenarnya. Jangan menganggap cinta itu hanyalah permainan untuk
sesuatu yang menyenangkan. My outer experience are a reflection of the internal condition. Ya, kalian harus bisa mengerti ya bahwa kondisi yang ada di dalam diri kalian sendiri pun tidak bisa kalian pelajari ya. Bagaimana kalian ingin membuat sesuatu kenyamanan untuk orang lain, di diri kalian sendiri aja masih berkabut, tidak bisa melihat ataupun menyalurkan apa yang harus kalian buat diri kalian itu bahagia atau membahagiakan orang lain ya. Kalian sendiri nggak bisa. Makanya di sini I choose to learn to love ya. Kalian harus belajar cinta sebenarnya ya. Jangan hanya mencintai yang semu ya, yang halusinasi ya. Akhirnya membuat diri kalian sendiri susah. Dan di situ dinyatakan bahwa divine maskulin oleh semesta melakukan ini paspor saya. Nah, ini ada 2 kartu, ada 4 dan 9. Ada 4 Four of Cup, kurangnya motivasi, buta terhadap potensi, apatis, tidak peduli, dan penghinaan ya. Di sini hubungan kalian itu sangat-sangat dingin ya, tidak ada motivasi hidup lagi sebenarnya. Kalian kecewa sebenarnya ya, kecewa dengan kondisi yang kalian pilih sebenarnya ya, sehingga kalian memilih untuk hidup dan meninggalkan pasangan kalian ya untuk bahagia ya, yang menurut pasangan kalian bahagia ya, atau divine maskulin atau divine feminin meninggalkan untuk kebahagiaan ya. Di sini ya ternyata di sini hanya ada kekecewaan. Karena apa? Tidak ada motivasi ya, di sini merasa tidak bisa melakukan apa-apa ya, terlalu cuek. Akhirnya yang harusnya peduli itu tidak peduli dengan kondisi, dan merasa yang harusnya cinta itu diperjuangkan tetapi tidak mau tahu ya, karena merasa kebahagiaan yang diraih atau yang diambil dengan cara memotong itu mungkin bisa membahagiakan. Di sini ada Nine of Pentacles ya. Ya, karena divine maskulin ingin bebas, ingin sukses sendiri, merasa kenyamanan sendiri ya, menyelamatkan diri sendiri ya, ingin mencapai sesuatu dan mendapatkan sendiri ya, nih ya. Dan di sini 9 tambah 4 adalah 13. 3 tambah 1 adalah 4. Jatuhnya adalah 4. Kecewa ya, sesuai ya di sini ya. Kekecewaan ya, kekecewaan, penyesalan ya, karena terlalu memperjuangkan ego ya. Di sini ya, kecewa ya. Terbalik, kecewa, terlalu banyak memperjuangkan, mementingkan diri sendiri. Kita lihat bottom of the deck-nya apa ini. Ada 13 Queen of Pentacles ya, hanya menginginkan kemewahan ya, kedermawaan, terus ya ingin kebebasan ya. 13 jumlahnya berapa? 4. Kecewa juga tetap lagi di sini. Queen of Cup ya, terlalu banyak tidak memakai kepekaan ya, tidak peka ya, hanya mementingkan emosinya, tidak melihat adanya intuisi ya, tidak melihat bahwa diri di divine feminim itu seperti apa, hanya mementingkan diri sendiri. 13 1 tambah 3 4, kecewa lagi. Intinya kecewa mulu dah. Jatuh-jatuhnya semua 13. Ini 13. Ini 13. Ini 13. Ya kan? Susah. Sulit. Tidak ada kebahagiaan, yang ada kecewa. Ya. Pisces, kamu harus bisa mengurangi dengan overthinking kamu, terutama Cancer ya. Jangan terlalu negative thinking sama orang, terutama Scorpio. Jangan terlalu menganggap
kebahagiaan itu bisa didapat dari di sekeliling kamu, atau kebahagiaan itu hanya untuk kepuasan sendiri, itu tidak bisa, belum tentu. Kadang kebahagiaan itu bisa kita dapat dari orang yang betul-betul mempunyai visi misi yang sama, atau seseorang yang memang Tuhan sudah memberikan ya. Tapi di sini kadang manusia kan lebih memilih ego, lebih memilih apa yang kata hatinya itu enak ya. Ya, kita minta dari bumi ya, di skip klarifikasinya ya. Oke, satu kartu, dua kartu, thank you. Di sini bumi adalah dedication ya, dedikasi ya, dan sini satu respect ya. Bumi menyatakan kalau kalian berdua tidak mempunyai dedikasi tinggi akan sulit ya, karena harus saling menghargai satu sama lain. Kalau hanya minta dihargai sendiri saja tidak bisa ya. Dan di sini sama-sama saling ingin menentukan pilihan ya, menentukan arah tujuan, dan mementingkan, ibaratnya susah sendiri ya. Kalau kita merasa diri kita lebih mampu tinggal sendiri ya, mampu melakukan dengan kekuatan kita sendiri, nggak bakalan bisa ya. Walaupun dedikasi kita tinggi akan sulit. Seberapa banyak pun anak panah yang kamu miliki ya, dan kamu tetap melakukan tanpa bantuan orang lain, tetap nggak bisa. Yang harusnya anak panah ini kan larinya itu kan ke sana nih, dipanahkan, tapi tidak, larinya ke dalam nih, lihat ya, ditujukan itu ke dalam. Harusnya kan tujuan hidup itu atau sesuatu yang kita inginkan kan keluar nih, tapi nggak ke dalam, dan hasilnya adalah nih, tidak ada menghargai apa yang sudah diberikan. Kita hanya bisa melihat saja, tapi tidak bisa ini memantau dari jarak jauh ya. Mungkin kalian hanya bisa melihat satu sama lain ya, karena tidak menginginkan suatu kebaikan yang harusnya bisa kalian ambil untuk suatu kebahagiaan ya. Dan di sini ada the moon of the water. Iya, kalian hanya melihat diri kalian satu sama lain ya. Dan harusnya kalian bisa mengaca ya kesalahan apa yang sudah diperbuat ya. Mau melangkah pun tidak bisa karena hanya dipenuhi dengan air nih. Mau pengen terbang nggak bisa. Mungkin yang lain bisa terbang, tetapi kamu tidak bisa. Berpikir mau melangkahnya lewat mana, pasti tenggelam. Ya, dan di sini ada responsibility, tanggung jawab. Kamu nggak punya tanggung jawab akhirnya, nggak ada tanggung jawab. Selalu berlindung dari kesulitan kamu, berlindung dari yang harusnya kamu bisa keluar, ya. Tapi kamu berlindung dengan dirimu sendiri, dan di sini ada skill ya. Harusnya kamu bisa memanfaatkan dirimu ya, yang penuh dengan kreativitas, tetapi nggak bisa. Apa yang harus? Kamu hanya diam diri saja, nggak berbuat apa-apa, ya. Sulit. Ini kita coba lihat kartu. Oh, Mami Dona ini bacanya panjang kali ya ini ya. Apa ya, ini tinggal kita minta satu kartu ya. Ya, ada 2 kartu. Wah, 3 kartu ya. Ini hitam-hitam semua, aduh. Ada queen, ada 8 hitam, 5 hitam ya. Di sini feminim mempunyai pilihan ya, dan maskulin juga mempunyai pilihan hidup ya. Kamu mau berjuang ya, tentukan pilihanmu ya. Namun di sini kehidupan kalian ya, dalam artian di sini maskulin ya, sulit ya. Ini
13 ya, 23, jatuhnya 5. Nih, pilihan hidup. Kalau mau baik, nah, nih, tidak pilihan hidup ya. Tidak ada ya, tidak bisa ada 3 cinta, harusnya 2 cinta. Karena cinta ketiga kau bagikan, kalian bagikan untuk karmik. Nggak bisa. Cinta itu harus 2, bukan 3 ya. Nggak bisa ada 3 cinta ya, harus memilih. Nih, 2 tambah 3 apa? 5, jatuhnya 5. Nggak bisa. Tidak ada 3 cinta yang ya, tidak ada bertiga tapi berdua. Kenapa? Kehidupan kalian akan sulit dengan 3 ya. 3 berapa? 6 2 8 ya, 8. Jatuhnya berjuang untuk apa? Berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau ini 8 merah, perubahan yang dilakukan itu terjadi. Dan ini kalau 8 hitam belum terjadi apa-apa, cuma bisanya milih aja ya. Dalam pilihan ini kalau 5 merah, ini pilihan itu sudah tepat. Kalau ini masih abu-abu, nggak bisa milih. Karena apa? Yang dipilih kalau ini merah, bahwa dia adalah pasangan jiwa kamu atau pasangan soulmate kamu. Tetapi kalau ini hitam, adalah orang ketiga daripada yang kamu pilih. Seperti itu guys. Oh, ini kita taruh, lupa. Oke, di sini pesan dari, kita minta pesannya ya di sini ya. Seperti apa ya, coba. Semesta, berikanlah satu pesan terbaik untuk Cancer, Pisces, dan Scorpio. Cinta adalah ketika kebahagiaan orang lain lebih penting daripada kebahagiaanku. Ternyata Anda lebih memilih kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan diri kalian sendiri. Saya minta satu kartu, Dear Angel, please. Satu kartu, satu speed. Apa? Rindu adalah penguat ketika 2 jasad tidak saling bertemu. Kalian saling merindu ya sebenarnya ya. Kalian rindu ya. Bahwa di sini bahasanya adalah cinta adalah ketika kebahagiaan orang lain lebih penting daripada kebahagiaanku. Nah, jadi di sini klop ya. Jadi ego ya, maskulin terhadap feminin di sini ya, lebih membahagiakan orang lain daripada kebahagiaan dia sendiri. Sebenarnya diri dia sendiri itu sangat amat rindu ya. Sangat amat rindu dan merasa memang jasad kita terpisah, tetapi rindu itu sebagai penguat ya, penguat yang tidak bisa dilepaskan ya. Coba kita minta satu ini ya, seperti apa ya ini ya, tahan. Wah, ini kok susah kali ya. Ada ide ini, bisa saja kalian lagi memikirkan ide apa yang bisa. Mungkin kalian tidak lagi bicara, atau lagi terpisah, atau lagi bersama, atau lagi diem-dieman, lagi mikir idenya apa, atau lagi merencanakan sesuatu ya pada pasangan kalian ya. Feminim tuh maskulin, maskulin tuh feminim, ini punya ide apa nih ya agar bisa mengatasi rindu ya, mengatasi rindu dan
menyesali apa yang sudah terjadi ya, menyesali bahwa kalian berhak bahagia ya. Kalian berhak bahagia, kalian berhak mempunyai apa yang kalian anggap itu suatu kebahagiaan untuk diri kalian ya. Oke, Mami taruh dulu, berantakan rasanya. Oke, ini kita lihat ya apa yang satu pasangan kalian suka ya dari kalian ya. Apa yang pasangan kalian suka dari kalian untuk Pisces, Cancer, dan Scorpio. Bibir. Mungkin pasangan kalian suka dengan bibir divine feminine atau bibirnya divine maskulin ya. Ini ya. Mungkin kalian suka dengan kalau senyumnya, pokoknya suka dengan bibir lah. Terserah mau bibirnya seperti bibir-bibir bergincu atau bibir-bibir gulir. Suka-suka ya, seperti oke. Reading Mami Dona kayaknya kelewat batas nih ya. Tapi mohon maaf ya, memang ini pembacaan kartunya memang panjang ya. Ini terakhir fokus ya. Hidup kalian mau jadi apa ya? Kejarlah cinta kalian, kejarlah hati kalian ya. Kalau memang yang harus diperjuangkan, diperjuangkan, harus ditinggalkan, ditinggalkan, karena kebahagiaan itu tidak datang dua kali ya. Cinta kalian yang mana yang harus kalian pilih, silahkan ya. Di sini Madon hanya bisa mendoakan bahwa segala sesuatu Tuhan tidak akan menutup kemungkinan ya untuk kalian bersama ya. Tapi di sini memang untuk union masih berpikir panjang karena masih bermain dengan ego ya. Walaupun di sini kehancuran, ada yang harusnya bisa memilih ya. Jadi di sini harus bisa melihat ya. Cinta adalah ketika kebahagiaan orang lain yang lebih penting daripada kebahagiaan saya sendiri. Ibaratnya kebahagiaan ya, kita serahkan saja kepada Tuhan, biarkan kehadiran dan segala bisa diperjuangkan seperti Tuhan memperjuangkan apa yang terbaik untuk kita. Oke? Semoga resonate. Tidak resonate is never mind, tapi jangan lupa ya di subscribe. Kalau mau komen silahkan, monggo komen, boleh tanya-tanya, ntar Mami Dona jawab. Jangan lupa di share ya sama teman-temannya, mungkin ada bisa dengan zodiak yang sama ya. Moga-moga buat kamu Pisces, Cancer, Scorpio, kamu semakin bisa healingnya, bisa kuat ya, dan juga bisa menyadari ya kalau memang salah-salah, kalau tidak salah ya salah-salah juga. Oke guys, sampai sini dulu ya, sampai sini dulu. Ketemu lagi di reading Mami Dona berikutnya. Jangan lupa tetap bahagia, jadilah diri kamu sendiri ya, jangan jadi diri orang lain. Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.